Selamat malam, selamat datang di Malam Madeni. Kali ini gue bersama tamu, yaitu temen gue sendiri, bisa diperkenalkan namanya? Nama Muhammad Raihan Hidayat. Jadi temen gue ini banyak sekali mengalami kejadian-kejadian mistis. Mungkin langsung aja ke inti ceritanya. Gimana nih ceritanya, Rehan? Kejadian mistis ya? Ya, kejadian mistis. Selama lu dari pesantren ini lu pernah ngalamin kejadian-kejadian mistis apa nih? Pasti banyak tuh yang namanya di pondok-pondok pesantren gitu. Wah, banyak Apalagi itu di banyak. pondok tuh ada juga sih ya pembelajaran-pembelajaran spiritualnya. Kalau spiritual gitu ya, Iya. itu sih bagi yang mau aja gitu. Oh, bagi yang mau. Dan bagi yang kuat ya. Bagi yang kuat. Dulu gue juga pernah tuh ngelihat apa anak pang dulu pernah di apa mediasi, dia bilang katanya berani ngeliat setan, pas dimasukin taunya dia kabur. Iya, Gitu ya. biasanya yang kurang mental itu. Oh, kurang mental Imannya berarti. kurang. Kurang mental apa kena mental tuh biasanya? Kena mental bisa jadi kalau Kena mental mental kan. bisa jadi. Oke, gimana coba langsung aja diceritain Bang Rehan. Jadi kalau di pondok itu ya, Iya. itu tuh hal-hal mistis gitu ya, yang goib ya. Iya. Kita harus percaya sama yang namanya yang goib-goib gitu kan. Iya benar. Nah, yang goib itu ada yang jahat, ada juga yang baik. Ada yang baik. Nah, kalau lu pernah ngalaminnya tuh yang lu ngelihatnya tuh yang baik apa yang jahat? Ada yang ngeganggu lu atau cuma kayak segelintir cuma nampakin doang ke lu tuh? Jadi kalau yang gua rasain ya, jadi kan kalau misalnya sekarang kan kobong itu kamar Iya, kobong. sendiri gitu, Benar, sendiri. sendiri. Apalagi kan yang gue sambil kuliah gini kan. Hmm. Nah pas gua sendiri ini baru-baru ini nih, baru-baru ini. Oh, pas lu baru-baru masuk ini nih kuliah nih. Iya baru-baru. Tuh kejadiannya di kobong lu itu di tempat pesantren lu tuh, Iya di kamar. di kamar sendiri. Lu lagi sendiri. Lagi sendiri. Gimana tuh ceritanya? Di saat itu kan kamar gue nih, gue kamar sendiri. Tapi kadang suka ada yang mampir gitu Iya, kan. iseng lah ngopi gitu ya. Iya. Hmm. Nah yang namanya penempat kamar itu kan, pasti setiap ruangan itu ada yang nungguin. Oh, setiap kamar tuh pasti ada yang nungguin tuh. Pasti aja, pasti ada. Di sini pun juga ada. Asli. Iya. Ntar juga gue bisa nanya sih ke temen gue Mas Kumis. Bisa. Oke, lanjut. Ayo lanjut. Jadi tapi apa ya? Yang gua rasain sih baik mungkin ya. Baik. Tapi cara ya dia itu. Caranya kenapa tuh? Cara dia nampakinnya terlalu serem apa gimana? Apa kurang ganteng apa gimana? Kurang cantik juga gitu? Jadi ceritanya nih ya. Oke, langsung ceritanya nih. Oke, mungkin kita langsung denger ceritanya ya guys. Pada saat itu ya, pada saat Ya. itu beberapa hari yang lalu, yang pas gua tuh dari sini kalau nggak salah. Hari Senin. Senin. Oh, baru-baru hari ini dong. Baru banget ini. Oke. Masih hot. Jadi pada hari Senin itu kan pokoknya pulang dari kampus itu sekitar jam 9 kan. Jam 9 malam. Habis ngobrol-ngobrol gitu kan. Tapi lu biasanya tuh kalau pulang dari kampus tuh langsung ke Kobong apa kemana tuh? Langsung. Langsung ke Kobong ke kamar lu? Iya pada saat itu. Hmm. Pada saat itu kan pas sampai kan yang namanya Iya. anak cowok lah gitu Iya. kan. Jadi kalau kamar tuh pasti asal naruh asal lah, acak-acakan. asal Iya. acak-acakan. Pada saat itu lagi berantakan. Dan itu ada temen gua juga di situ. Temen lu lagi di kamar lu tuh? Dia lagi di kamar gua. Oke. Gua tanpa capek lah langsung tidur. Itu Matiin lu lampu sekitar langsung tidur. sampai lu pulang dari kampus tuh kan jam 9 sampai Kobong tuh jam berapa? Sekitar jam 10 atau jam 11? Jam 10-an. Jam 10 berarti malam Selasa ya? Iya malam Selasa. Oh, kejadiannya nih di malam Selasa waktu si Rehani pulang dari kampus. Pada malam Selasa itu ya udahlah gua langsung matiin lampu kamar, Oke. tidur. Gue tinggalin tuh temen gue lagi main HP lah gitu. Oh, dia lagi main HP. Lagi main HP kan. Gue tidur. Tek. Pas gue tidur, gue ngerasa gak bisa ngapa-ngapain. Tapi mata gue melek. Lu nggak bisa ngapa-ngapain tapi lu melek. Itu bisa disebut istilahnya tuh apa ya kalau orang-orang bilang tuh rep-repan Iya, mungkin rep-repan. ya. Iya. Rep-repan kan. Gue juga pernah tuh kadang gue
sering banget tuh perpan kalau gua tidur setelah ajan asar tuh. Kan kalau kita tidur setelah ajan asar tuh emang nggak baik kan ya. Nggak baik juga. Nah, gue sering banget tuh perpan. Gua tidur tiba-tiba gue bangun tuh kayak ngerasa ada yang ngedeketin gue juga tuh. Tiba-tiba tapi gue dengan sekuat naga ngomong Allahu Akbar gitu. Akhirnya Nah. gue tersadar. Tapi kalau lu sendiri gimana tuh? Pada saat itu awalnya gua ngerasa kenapa sih ini cuman biasa aja gitu kan, Iya. udah sering kan gitu. Terus Tapi gua manggil di temen gue nih, hmm, gue panggil namanya AA kan, ya A, A. Tapi mulut gua nggak bisa kebuka gitu kayak dikunci. gitu doang. Kayak Iya. dikunci. Dan temen gue sebenarnya pas gue ngeliat gitu kan, kayak sadar gitu kan. Tapi teman lu tapi kondisi lu melek tuh mata lu. Apa menjamin mata? Kayak tidur. Kondisi gua nggak tahu itu. Oh nggak Kalau dia- sadar juga ya. Oke. Pas gue panggil, dia kalau nggak salah lagi main ML gitu kan. Oke. Nggak nengok dia kan, fokus gitu Iya. kan. Pas dia nengok langsung ini lagi kayak nih kenapa sih kayak kayak dia tuh kayak di apa namanya, kayak ditakut-takutin sama Iya. gua gitu kan. Terus Pada saat itu aduh, pas gua lihat jadi kan kasur depan gua langsung kamar mandi. oh jadi di kobong lu tuh bener-bener kayak kamar ya? Iya benar kamar. Tapi itu kobong lu tuh bilik apa tembok? Maksudnya udah tembok. oh udah tembok. Kan biasanya Karena kalau modern gua. kobong-kobong salapi itu kan dia bilik ya. Hmm. Cuma kamar, paling kasur, lemari udah. Oh kalau lu tuh udah kayak kamar Udah kamar. ponpes modern ya? Iya udah ponpes modern juga. Oke. Depan gua kamar mandi. Nah kamar mandi tuh emang setiap malam gua nggak pernah matiin lampu kan. Lu nggak pernah matiin lampu. Pas banget di depan kamar mandi gua itu ada sosok itu hitam gede aja. Jadi pas lu bangun mau ke kamar mandi, kan kamar mandi Iya. lu apa waktu kapannya Itu tuh? gua belum bangun. Oh lu belum Gua bangun, Masih masih nggak sadar. iya masih kekunci lah gitu istilahnya Oke. kan. Ini ada apa ini kan kata gua. Oh jadi lu kayak- waktu masih belum sadar itu lu nggak bangun kondisi, cuma lu ngeliat kamar mandi ada sosok hitam. Iya, kayak kan kalau kamar mandi ketutup walaupun lampunya nyala ada sedikit cahaya gitu kan. Iya kebayangan. Itu ada lu ya. yang ngalangin gitu. Ah. Wah kata gua, udahlah langsung baca ayat kursi, Lu baca, Al-Fatihah tapi lu itu bacanya kondisinya dalam hati apa lu dalam dalam hati, dalam hati. Soalnya itu benar-benar nggak bisa buka mulut gitu, kayak cuman gitu doang. Itu sekitar hampir ya berapa belas menit gitu. Itu yang paling lama yang gua rasain. Paling lama Perempuan yang paling selama lama. hidup lu itu. Selama hidup Perempuan gua. paling lama. Iya. Oke. Tapi itu selama lu reperpan itu lu bener-bener ngelihat kayak sosok hitam gede di Hmm, bayangan lu. iya itu bener-bener baru pertama kali juga itu dari sekian cerita-cerita. Tapi ini baru-baru kemarin ya kejadiannya guys. Tapi lu ada nggak selain kejadian kemarin-kemarin tapi ya kayak lu bener-bener ngalamin kejadian yang bener-bener lu alamin yang lu bakalan inget selama hidup lu? Ada nggak? Pernah nggak lu? Kalau kejadian ya, kalau rep-repan itu sering sih. Kalau perempuan sering kan maksudnya kalau lu misalkan kayak lu lagi di mana terus lu tiba-tiba kayak lu diganggu terus lu ngelihat sosok itu, lu pernah nggak tuh? Kalau itu nggak pernah, tapi banyak cerita-cerita sih. Coba lu bisa ceritain nggak salah satunya? Salah satunya itu pas gua pertama kali naik gunung, Lu naik gunung, pertama lu naik gunung tuh gunung mana? Gunung Lawu. Gunung Lawu. Oh, gunung dengan segala cerita mistis nih, boleh juga sih. Coba mungkin bisa langsung dibahas aja. Jadi pada awalnya gue diajakin naik gunung, ayolah gas naik gunung gitu kan, Itu sekitar 2000 berapa? bulan Desember kemarin, Bulan Desember kemarin berarti 2019 ya? 2020. Oh iya 2020. 2020 Desember itu bulan apa? Tanggal berapa? Kalau lu ingat. Sekitar belasan. Belasan. Lu berapa orang naik dari sini Tangerang? Ada 6 orang, iya 6 orang, 6 orang cowok semua. cowok semua. Cowok semua. Jadi pada saat gue naik gunung, kan gue nggak tahu ya. Intinya kalau naik gunung ya udah naik aja gitu kan, ngecamp turun lagi. Dan dibilang Gunung Lawu. Dan pada saat itu bodohnya gue nggak baca-baca apa itu Gunung Lawu, ada apa di Gunung Lawu gitu kan. Jadi lu waktu naik di 2020 akhir, lu belum tahu gunung yang lu naik ini Gunung Lawu dengan segala cerita mistisnya. Iya.
Oh lu bener-bener pure, lu nggak tahu apa-apa, lu tiba-tiba Pure yang nggak- penting lu diajak naik diajak naik gunung ya udah lu naik aja. naik aja. Tapi lu nggak tahu tuh, lu nggak ibaratnya searching tentang Gunung Lawu tuh di mana atau apa, ada Enggak. kejadian apa aja. Oh, terus Cuman dibilang nih budget segini, oke ada, gas ya udah. terus Pada saat gua nyampe di base camp, base camp, lu nyampe di base camp, lu Gua lewat via jalur apa tuh? Candi Cito. Canda atau- Cetok. Candi Cito. Pada saat gua nyampe base camp itu sekitar jam 3 malam. Jam 3 malam lu nyampe base camp. Lu itu naik apa? Dari Tangerang ke ini ke base camp? Naik bis. Naik bis itu langsung nyampe ke base camp. Apa lu Nyampe terminal, terminal- apa itu namanya? Yang di bawah. apa ya? Gua lupa gua. Ya udah pada Iya, intinya iya, itulah. itu. Terus dari terminal lu berenam naik apa tuh ke base camp? Ada yang nyarter angkot. Ada yang nyarter tukang angkot. ojek gitu kan. Oh. Terus ketika lu udah nyampe base camp, lu di situ berenam aja atau ada rombongan lain? Nah, pas gue nyampe base camp, ada rombongan yang turun pada malam itu. Lu nyampe base camp tuh jam 3 ya kan? Iya. Nyampe base camp jam 3 ada pendaki-pendaki lain yang turun. Iya. Terus singkat Jadi cerita, pendaki itu ada belasan orang, ada cewek, ada cowok juga. Itu tuh kalau nggak salah mahasiswa dari mana gitu. Ada dosennya juga itu. Pada saat turun, kan kita yang namanya baru pengen naik, nanya-nanya dong. Iya pasti. Pas itu nanya, nih kenapa turun jam segini, udah nyampe puncak gitu kan. Pada diem no semuanya, muka pada murung. Kan kita aneh gitu kan. Oh mereka yang turun itu ketika dari lu pada nanya ke dia cuma murung doang, nggak Iya. ngejawab sama sekali. Iya. Apa ada jawaban? Ada satu orang, Ada satu orang yang ngejawab dari Yang- belasan orang yang iya, lu dari tanyain. belasan orang. Oke. mereka pada nyari base camp yang lain. Ada satu orang nih yang nyampir di base camp kita itu. Bang, ini kenapa pada turun bang? Ah itu ada-ada aja gitu kan. Nah pada saat itu gue inilah namanya udahlah tidur, gue Iya. tidur. Tapi ada temen gue nih yang nanya-nanya lebih lanjut. Oh, jadi ketika lu nyampe base camp ada pendaki lain turun, lu nanya ke mereka dan ada yang ngejawab satu orang, terus dia jawab pertanyaan lu cuma gitu doang. Iya. Ya ada Nah, aja gitu. iya. Terus lu tidur, Nah dan temen gue nih yang temen nanya. lu yang lanjutin bertanya-tanya sama Pertanyaannya, dia. iya. Terus Jadi ceritanya dia naik itu dari pagi lah itu kan. oke. Pada saat nyampe itu baru nyampe Pos 3. berapa tuh? Pos 3. Oke, pos 3. Ngecamp di pos 3 mereka nih. Jadi ada dua orang kan ada cewek juga. Iya. 2 orang ceweknya itu ternyata lagi haid. Oh, jadi mereka naik bawa cewek yang ikut di rombongan mereka dan ketika di atas mereka dapat ya. Iya. Pada saat itu malam tiba ternyata di rombongan itu juga ada yang istilahnya mah indigo gitu kan. Oh, oke. Nah, mulailah mereka dari tenda yang di orang-orang haid ini mulai kayak ada yang lempar batu. Oke. Terus ada juga Itu yang dia ngecamp di pos 3. pos 3. Pos 3. Dan dia udah mulai mengganggu mereka. Udah di pos mulai 3. mengganggu Itu dia nyampe pos 3 sekitar jam berapa? Malam atau masih sore tuh? sore. Nah, pas ngecampnya kan malam. Oke. Pas dia udah ngecamp sekitar pas udah mau tidur itu 9 jam 10 mungkin ya. Udah tuh ada yang ganggu dan sampai yang haid ini kemasukan lah gitu kan. Yang haid kemasukan. Setelah Setelah diganggu dengan lemparan-lemparan batu. lemparan batu ada Tapi itu suara-suara. Pas dilemparin batu terus ada suara-suara, ada dari mereka yang ngecek keluar tenda nggak? Apa benar-benar mereka nggak berani cuma diem di tenda aja? Dan pada saat itu awalnya kan yang orang-orang yang ini doang yang haid doang ya yang ganggu. Dan ternyata satu kelompok lah yang kena. Dan dikiranya kan dia doang ini nih yang ini. Dia belum buka-bukaan kalau dia haid gitu kan. Akhirnya kena semua tuh, yang cowok kena, yang lain-lainnya kena sampai semuanya. Jadi benar-benar mereka semua tuh diganggu dan diteror ya di pos 3. Dan pada saat yang orang indigo itu emang dia kayak dikasih
dikasih kalau indigo tuh bisa ngobrol apa gimana gitu kan ya. Iya ya, paham. Jadi katanya kita nggak bisa ngecamp di sini, jadi kita harus turun katanya. Pada saat itu barulah mereka langsung turun. Oh jadi ketika dari rombongan mereka salah satunya ada anak indigo yang bisa ya ibaratnya berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus dan mereka diminta untuk tidak melanjutkan perjalanan camp. dan tidak boleh ngecamp di pos 3. Dan akhirnya mereka semua langsung turun di malam itu juga dan ketika turun di base camp ketemu lu lah. Oke. Tapi ketika lu tahu mereka mengalami kejadian-kejadian itu, lu tetap melanjutkan perjalanan lu untuk ke puncak atau lu nggak lanjut apa gimana? Nah jadi temen gue yang nanya-nanya ini, dia nggak ngasih tahu ke gue kalau ada cerita gini, kan gue langsung tidur. Iya. Jadi dan gue sampai naik pun sampai ke atas, gue nggak tahu mistisnya Gunung Lau. Itu gue tahu setelah gue turun, karena gue bukan ngalamin ya, tapi kayak dituntun sama burung jalak yang kuning itu. Iya. Nah itu gue udah mulai tahu, dan gue tuh sampai gue ngecamp juga nggak terlalu pas di pos 5 itu. Tapi yang di Gupak Menjangan enggak. Lu berenam itu yang kan lu tidur tuh. Lu tidur terus yang berempat ini mereka tahu nggak kalau salah satu dari lu tuh ada yang nanya dan tahu cerita yang dari rombongan-rombongan yang turun tuh? Ada. Oh, jadi kayak berarti yang nggak dikasih tahu lu doang apa ada yang lain juga yang nggak dikasih tahu? Ada yang langsung tidur, ada juga yang masih ngobrol-ngobrol juga. Iya ada, tapi ada yang jadi pas turun kita semua udah turun dan nyampe base camp lagi baru dicerita lagi. Yang jadi ada orang denger itu cerita yang orang kemarin gimana, baru temen gue itu nyeritain ke kita semua. Jadi sebenarnya mungkin ada dari teman-teman lu yang ngedenger cerita, cuma dia nggak nanyain ke temen lu ini. Mungkin setelah lu turun baru dia nanya. Tapi selama perjalanan lu sama teman-teman lu ke Gunung Lau dari pos 1, pos 2, pos 3 dan seterusnya sampai puncak itu aman-aman aja atau ada gangguan-gangguan kecil? Gangguan sih termasuk gangguan besar ya. Oh, gangguan besar udah bukan kecil lagi ya. Tapi nggak ke mistis sih tapi ya. Gangguan. Jadi kan kalau misalnya Gunung Lau itu kan tempat camp terakhir itu kan di Gupak Menjangan. Iya. Pos 5. Sedangkan gue belum sampai pos 5 itu jam 9 malam tuh udah kena badai. Kena badai hujan. Itu lu berarti naik ke puncak jam berapa tuh? Naik ke puncak jam 6 pagi. Jam 6 pagi berarti lu itu sampai pos 4 tuh sekitar jam berapa? Itu jam 9 malam kita maksain yang namanya ngecamp. Soalnya ada salah satu temen itu yang udah termasuk tua juga, udah nggak kuat lah. Kita takutnya kan hipo atau gimana gitu. Dia langsung maksa ngecamp. Oh jadi memutuskan ngecamp di pos 4 tuh? Di pertengahan pos 4, pos 5. Oh. Tapi ada nggak maksudnya kan kadang di setiap gunung tuh dan di setiap pos tuh ada kayak larangan tersendiri untuk tidak membuat atau memasang tenda di pos ini atau pos yang lainnya gitu. Tapi lu sendiri tahu nggak tuh waktu di Lau lu ada larangan kayak nggak boleh camp di sini nih? Soalnya yang apa itu emang itu udah darurat banget. Udah darurat. Dan itu nggak tahu pos berapa dan kita nemuin dupa, tahu dupa? Oke, paham. Nah, di situ ada dupa. Setelah kita ngelewatin dupa, kayaknya di sini aman juga buat camp. Ya udah akhirnya camp di situlah. Terus singkat cerita ketika lu udah ngebangun tenda lu, udah masang lu itu bikin tenda 1 atau 2? Itu 2. Tapi itu tempatnya benar-benar datar. Aman itu untuk dibuat. Sebenarnya kurang sih itu. Kurang. Itu udah miring, terus juga karena hujan badai itu air masuk ke tenda semua itu. Tapi singkat cerita lu udah sampai lu bangun-bangun pagi tuh selama lu tidur sama teman-teman lu ada kayak gangguan. Kadang kan di Gunung Lau ya yang gua tahu tuh di Gunung Lau tuh kadang suka ada suara gamelan, terus ada suara kuda dan ada kayak orang yang jalan banyak. Pas kita lihat nggak ada. Itu setahu gua kalau di Gunung Lau tuh biasanya seperti itu.
Iya, di situ adanya di namanya pasar apa itu ya? Pasar, gua lupa tuh namanya. Ada Pokoknya itu sebelum puncak itu. iya sebelum puncak tuh disebutnya pasar apa ya? Lupa lah pokoknya itulah. Gue lupa banget. Sebenarnya tahu Nah, gue tuh nama nama iya. nama pasarnya. Pasar apa ya? Hah? Ah iya, Iya, pasar Pasar Dieng. Dieng. Tapi sebutannya apa sih Pasar Dieng tuh? Bukan ada sebutannya lagi? Ya, Pasar Iya. Setan. Jadi karena gue belum baca Hmm. sama sekali nggak tahu Gunung Lau, gue cuma ngikutin mereka aja. Kira pagi bangun naik lagi ke atas sampai warung Boyem. Nah, Warung Boyem pun ke atas lagi hmm, pasar Dieng gitu. Pasar Dieng. Di situ ada tulisan pasar Dieng dan karena pikiran gue nggak ada Nggak, apa-apa, ya udah gue ya intinya lanjut lu aja. waktu lu naik ke Gunung Lawu, lu pikiran lu ya los aja. Ya Iya, intinya kayak lu tuh nggak tahu Gunung Lawu seperti apa. Mungkin kalau lu baca atau googling atau nonton YouTube tentang Gunung Lawu ya mungkin lu juga beda lagi ceritanya, mungkin beda lagi. beda suasana juga mungkin ketika lu nanjak di Gunung Lawu itu. Pokoknya tuh kalau di pasar Dieng itu ya, Hmm. kita harus yang namanya ngerekam, Apa? ngerekam pakai HP. Ngerekam pakai HP. Ya dari bawah dikasih tahu kalau pada pasar Dieng pakai HP Di berapa menit? di ini dinyalain nge-record pakai HP video. Record. Tapi kadang gue juga pernah ngeliat tuh ada cerita kayak di pasar Dieng tuh dia sebenarnya udah kayak dia nanjak tuh berdua berdua dia nanjak ke ke Gunung Lawu ketika dia di ketika dia di base camp dia ketemu bapak-bapak terus dia tuh dibilangin sama bapak-bapak kalau nanti kalau di pasar Dieng dia harus beli eh, salah satu yang ada di pasar itu. Nah dia berdua nih nggak ngeh kayak apa ya? Masa iya sih di atas gunung ada pasar? Dia mikir gitu. Tapi ketika dia udah sampai pasar Dieng, dia ngeliat di depan itu benar-benar pasar, kayak layaknya pasar. Ada yang ngejual daging, sayuran dan ya macam-macam di pasar Dieng. Dan dia ingat pesan si bapak itu untuk membeli salah satu yang ada di pasar Dijual itu, ya. yang dijual pasar itu. Dan dia beli salah satu, pokoknya dia beli tuh eh, apa ya? Dia beli di situ beli tisu dia. Hmm. Dia beli tisu karena dia juga sempat apa ya? Takut juga dia kayak mau beli daging atau yang lainnya. Makanya dia milih yang nggak bisa dimakan. Dia beli tisu. Singkat cerita dia udah beli nih, udah jalan beberapa langkah dia kayak ngedenger eh, suara suara apa orang jalan kaki rame banget. Hmm. Dan ketika dia semakin jalan itu suara semakin rame. Dia berdua nggak berani ngeliat ke belakang, cuma ada salah satu dari mereka tuh ngeliat ke belakang dan ternyata orang-orang dari pasar Dieng tuh ngikutin mereka. Dan mereka pun ya sempat takut tapi ya mereka tetap lanjutin jalan aja. Tapi ya alhamdulillahnya ketika dia udah ngeliatin pasar Dieng nggak ada lagi tuh gangguan. Tapi singkat cerita pas dia sampai di bawah di base camp tuh itu yang tisu yang di dalam tas Dia dia beli itu. berubah jadi daun. Berubah jadi daun. Itu ceritanya. Coba kalau dari lu lanjutannya gimana tuh? Kalau dari gue tuh pasar Dieng tuh pasti ngelihat yang namanya banyak koin-koin jatuh. Itu yang namanya koin-koin kayaknya emang entah diwajibin atau apa ya, kayaknya setiap ngeliat pasar dia Nah, orang-orang harus kayak harus bawa ngelempar koin itu. iya ngelempar koin di situ. Itu kalau ini aja sih kalau misalnya ngedenger yang tadi banyak Nah rame. ya. Nah tapi karena bodohnya gue tuh nggak tahu gitu apa Hmm. ini pasar Dieng atau apa, gue jalan aja ngelos. Tapi lu di pasar Ngeliat Dieng tuh jam berapa? Sekitar itu udah jam 7 sekitar jam 7 jam pagi. 7 pagi. Oh, itu lu waktu mau turun ya? Itu pas mau naik, Oh lu jadi mau naik naik. tuh jam 6, jam Oke. 7 lah nyampe atas gitu. Terus Lewatin doang. Dan singkat cerita pada gua turun tuh karena gua tuh turun paling lama nyampe bawah sekitar jam 7 malam. Barulah gua apa sih ini gunung kayak ada yang aneh gitu yang gua rasain kan. Kayak ada yang aneh. Barulah gua nanya-nanya, justru juga ada yang nanya ada kejadian mistis apa sih gitu-gitu kan. Ternyata ada banyak yang aneh-aneh juga gitu. tapi itu kan yang
lu rasain ya, maksudnya yang lu alamin di pas lu naik Gunung Lawu, tapi dari teman-teman lu sendiri ada nggak yang maksudnya dia di atas nggak cerita sama sekali yang dia alamin, tapi pas di bawah dia baru tuh cerita. Biasanya kan kayak gitu, biasanya kita naik nih ya kita ngeliat sesuatu ya udah los aja, kita yang lain nggak usah kasih tahu yang lain. Tapi ketika udah di bawah, udah di base camp, baru tuh cerita. Karena emang kalau di gunung kan mitosnya nggak boleh. Ya nggak boleh cerita gitu ya. kan. Kalau yang gua seremin itu sih pas turun itu kan malam, itu pas lewat Candi Cetonya itu kan. Candi Cetonya itu kebanyakan orang katanya dengar suara gamelan atau suara gamelan. Karena mungkin gua capek atau apa, jadi udahlah gua yang penting selamat dulu gua. Tapi lu ngedenger suara itu? Kalau gua nggak denger, tapi temen gua ada. Temen lu ngedenger suara gamelan itu? Karena kebanyakan orang kalau di gunung itu nggak mau apa namanya cerita pas di atas gitu kan. Oke. Terus udah tuh selesai cerita yang di apa Gunung Lawu lu? Setelah ya itu di bawah barulah gua baca-baca. Ketika lu udah di bawah, lu udah ngalamin beberapa hal-hal mistis yang lu alamin di gunung itu bersama teman-teman lu baru Dan gue ya baru cari tahu lu tentang Gunung Lawu itu seperti apa. Dan apa yang pernah gue lewat. Ketika lu pertama ngelihat apa? Gunung Lawu gimana tuh? Ketika lu lihat di googling atau lu ngeliat YouTube Gunung Lawu kalau kayak gimana? Misalnya gue lihat di googling atau di YouTube, gue kayaknya nggak bakal naik gunung. Lu nggak bakal naik gunung itu? Iya. Karena tapi lu ngedenger cerita juga kan, kayak ada beberapa orang yang pernah hilang di gunung itu. Iya. Dan pas di base camp bawah itu banyak banget yang cerita. Banyak. Dan ada yang katanya minggu kemarin di apa namanya Pasar Dieng, satu orang hilang, ketemu nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa. Itu baru kemarin tuh. Iya, baru waktu seminggu lu sebelum naik itu. Kalau misal pada saat gue mau naik, gue denger cerita kayak gitu, gue nggak bakal naik kayaknya. Itu lu pas ngedenger cerita yang apa? Yang dari temen lu, yang dari orang-orang situ ya, maksudnya yang katanya pernah hilang di gunung mana, di Gunung Lawu juga. Soalnya kan itu yang hilang di Gunung Lawu itu bukan satu orang dua orang kan, udah banyak banget. Puluhan dari ya mungkin kan Gunung Lawu ya udah dari puluhan tahun, udah dari tahun juga. Iya, setelah gue baca dan gue baru tahu gitu. Oke, terima kasih. Mungkin gue rasa cukup sampai di sini episode Malam Madani kali ini. Terima kasih nih buat Rehan yang udah mau datang ke tempat ini dan mau bercerita-cerita bersama tim Malam Madani. Oke. Jangan lupa untuk ikutin terus IG Komunitas Mapip. Jangan lupa subscribe channel Komunitas Mapip. Dan gue Hans pamit, jangan lupa tunggu episode selanjutnya di Malam Madani.